Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Karunia dengan NPM 2111080018. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 dan teman saya Nabila Rafaning Tias dengan NPM 2111080057. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya selamat pagi kepada teman-teman dan kepada Mistika Febriani selaku dosen pengampu dari mata kuliah konseling multikultural. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Nabila. Baik, yang pertama yaitu Functional Approaches to Evidence-Based Practice in Multicultural Counseling and Therapy, atau pendekatan fungsional untuk berbasis bukti praktek dalam multikultural counseling dan terapi. Yang pertama, globalisasi, diversifikasi, dan konseling multikultural dan terapi. Bidang konseling dan terapi multikultural terus berkembang dalam 25 tahun terakhir karena perubahan sosial yang penting dan cepat di sekitar dunia. Yang kedua, psikoterapi memprediksi pertumbuhan terapi kognitif, perilaku, dan terapi. Peka budaya psikoterapi adalah suatu prosedur yang bersifat sosio-kultural pada akhirnya dan bersifat interpersonal dalam artinya terjadi antara dua individu atau lebih dan tertanam dalam konteks budaya yang lebih luas, kurang terlihat tetapi tidak kurang nyata, pembelajaran sosial bersama, penyimpanan makna, simbol, dan implis asumsi tentang sifat kehidupan sosial. Selanjutnya ada praktik berbasis bukti, akulturasi, dan akomodasi budaya. Stres akulturatif mengacu pada stres yang disebabkan oleh akulturasi. Jarak budaya yang dirasakan mungkin merupakan prediktor tunggal terbaik dan menekankan. Akulturasi hal ini juga relevan dengan hubungan terapis klien dalam multikultural terapi dan konseling. Yang keempat, ada akses untuk terapi yang didukung secara empiris. Dalam tinjauan komprehensif dan evaluasi psikoterapi yang didukung secara empiris, Roth dan Vonnegut 2004 menyatakan bahwa melaporkan efektivitas psikoterapi untuk setidaknya 11 gangguan psikologis, termasuk gangguan kecemasan. Selanjutnya ada adaptasi budaya psikoterapi yang didukung secara empiris. Hayes 2001 mengembangkan kerangka addressing untuk multikultural counselor dan terapi untuk mengembangkan kesadaran akan pandangan dari bias etnis dan budaya mereka sendiri. Yang keenam, khasiat ilmiah dan efektivitas klinis penyebaran terapi yang didukung secara empiris. Saat ini ada dua kriteria untuk mengevaluasi efektivitas hasil psikoterapi yang didukung secara empiris. Yang ketujuh ada terapi perilaku kognitif multikultural. Sampai saat ini sebagian besar psikoterapi yang didukung secara empiris telah mendapatkan status berdasarkan data perbandingan kelompok yang berasal dari randomized design control. Selanjutnya untuk mau ngulangin, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Karunia dengan NPM 2111080018. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 dan teman saya Nabila Rafaning Tias dengan NPM 2111080057. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya selamat pagi kepada teman-teman dan kepada Mistika Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah konseling multikultural. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Nabila. Baik, yang pertama yaitu Functional Approaches to Evidence-Based Practice in Multicultural Counseling and Therapy, atau pendekatan fungsional untuk berbasis bukti praktek dalam multikultural counseling dan terapi. Yang pertama ada globalisasi, diversifikasi, dan konseling multikultural dan terapi. Bidang konseling dan terapi multikultural terus berkembang dalam 25 tahun terakhir karena perubahan sosial yang penting dan cepat di sekitar dunia. Yang kedua, psikoterapi memprediksi pertumbuhan terapi kognitif, perilaku, dan terapi. Peka budaya psikoterapi adalah suatu prosedur yang bersifat sosio-kultural pada akhirnya dan bersifat interpersonal dalam artinya terjadi antara dua individu atau lebih dan tertanam dalam konteks budaya yang lebih luas, kurang terlihat tetapi tidak kurang nyata,
pembelajaran sosial bersama, penyimpanan makna, simbol, dan implisit asumsi tentang sifat kehidupan sosial. Selanjutnya ada praktik berbasis bukti, akulturasi, dan akomodasi budaya. Stres akulturatif mengacu pada stres yang disebabkan oleh akulturasi. Jarak budaya yang dirasakan mungkin merupakan prediktor tunggal terbaik dari menekankan akulturasi. Hal ini juga relevan dengan hubungan terapis klien dalam multikultural terapi dan konseling. Yang keempat ada akses untuk terapi yang didukung secara empiris. Dalam tinjauan komprehensif dan evaluasi psikoterapi, yang didukung secara empiris melaporkan efektivitas psikoterapi untuk setidaknya 11 gangguan psikologis termasuk gangguan kecemasan. Selanjutnya ada adaptasi budaya psikoterapi yang didukung secara empiris. HAIS 2001 mengembangkan kerangka addressing untuk multikultural konselor dan terapis untuk mengembangkan kesadaran akan pandangan dan bias etnis dan budaya mereka sendiri. Yang keenam ada khasiat ilmiah dan efektivitas klinis, penyebaran terapi yang didukung secara empiris. Saat ini ada dua kriteria untuk mengevaluasi efektivitas hasil psikoterapi yang didukung secara empiris. Yang ketujuh ada terapi perilaku kognitif multikultural. Sampai saat ini, sebagian besar psikoterapi yang didukung secara empiris telah mendapatkan status berdasarkan data perbandingan kelompok yang berasal dari randomized descent control. Untuk meringkas Lambert dan Archer 2006, efek psikoterapi lebih substansial daripada dukungan informal sistem dan kontrol placebo. Yang pertama ada pendekatan analitik fungsional, yang kedua ada terapi perilaku kognitif responsif budaya. Yang B, multiculturalism and school counseling creating culturally relevant comprehensive guidance and counseling programs. Atau multikulturalisme dan konseling sekolah menciptakan program bimbingan dan konseling komprehensif yang relevan dengan budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra. Program bimbingan konseling komprehensif. Program konseling sekolah yang komprehensif merupakan komponen integral dari misi akademik sekolah program konseling sekolah komprehensif. Didorong oleh data siswa dan didasarkan standar akademik, karir, pembangunan sosial personal, mempromosikan dan meningkatkan proses pembelajaran untuk semua peserta didik. Bimbingan dan konseling komprehensif perlu memperhatikan. Yang pertama, ruang lingkup penyeluruh. Yang kedua, dirancang untuk lebih berorientasi pada pencegahan. Yang ketiga, tujuannya mengembangkan potensi peserta didik. Keseimbangan juga dapat antara waktu dan tugas utama konselor, seperti konseling, edukasi, konsultasi, dan kolaborasi. Kepemimpinan, koordinasi, dan advokasi. Yang pertama, proaktif, yang kedua terintegrasi, yang ketiga refleksi. C. Counseling and Group Therapy in the Southwest, Study of Treatment Outcomes. Terapi kelompok di Barat Daya, studi hasil perawatan. Multikulturalisme di Amerika. Didefinisikan meningkatkan masyarakat Amerika Serikat telah menciptakan tantangan bagi konselor. Pada umumnya dan konselor dalam prakteknya masyarakat Amerika Serikat dalam kelompok keras dan etis. Fleksibel, rasial, dan ethnic group. Yang pertama, keragaman. Keadaan manusia, konselor harus memahami perbedaan kekuasaan dalam masyarakat dan dimensi sosial, historical, ras, dari mana mereka berasal. Yang kedua, multikultural, konseling kelompok rasial. Konseling multikultural adalah suatu lagi istilah yang memicu perbedaan di bidang konseling, perdebatan di bidang konseling. Amerika, Afrika, kelompok ras Afrika Amerika sangatlah beragam dalam hal kelas sosial ekonomi, pendidikan, ras, identitas, status, hubungan dengan white, kultur, dan struktur keluarga. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika itu, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, konseling dan terapi multikultural akan terus berkembang dalam menanggapi kebutuhan individu dan kelompok yang beragam, meningkatkan bahwa sebagai berbasis bukti praktek menjadi standar di beberapa masyarakat yang berubah dengan cepat. Bab ini mulai status terapi kognitif, perilaku dan cara untuk membangunkan penilaian budaya dan relevan. Analisis fungsional sangat cocok untuk mengidentifikasi kontingensi budaya dari masalah yang disajikan saat berinteraksi dengan lingkungan sosial klien. Terakhir, globalisasi akan mendorong pelatihan profesional kesehatan mental multikultural yang dapat diterapkan secara universal. Prinsip-prinsip perubahan perilaku dan menerapkan perilaku khusus secara budaya. Analisis fungsional adalah metode yang fleksibel dan individu yang dapat mengidentifikasi konten dan relevan dengan budaya dalam terapi. Perilaku kognitif untuk klien yang beragam. Sebuah tinjauan literatur mengungkapkan bahwa terapi kelompok banyak digunakan untuk remaja. Arus pertama yang menunjukkan masalah perilaku itu M.C. Court 1990 dan O'Brien dan Kelly 1990. Fokus perawatan kelompok adalah kinerja sekolah yang buruk, kesulitan hubungan teman sebaya, gangguan kejiwaan yang tidak parah, dan penyalahgunaan zat. Terapi kelompok perilaku berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran sosial dianggap efektif untuk remaja pada umumnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.